Wa min akhlaqihim, dan dari akhlaknya kaum solihin, para salafus soleh, adalah rahmatnya, kasih sayangnya kepada muslim atau orang yang ahli maksiat. Saudaranya muslim tapi masih terjerat kemaksiatan, itu bukan dibenci tapi dikesiangi. Wazdiraihim, tidak juga meremehkan mereka. Wa fida'uhum bi anfusihim, dan berani berkorban untuk mereka, hingga di antara mereka berharap kalau kulitnya itu dipotong, dikuliti, ya, wala ya'si ahad minhum rabbahu, agar seorang di antara mereka enggak maksiat lagi kepada Allah. Dia siap berkorban apapun. Wis supaya kon enggak maksiat, kulitono aku. Ini berani berkorban agar orang itu enggak maksiat. Sampai seperti itunya. Wa kanu yaraun, mereka melihat kathrata syafaqah 'alal usah, bahwa menyayangi, mengasihani orang ahli maksiat adalah lebih afdol daripada mendoakan buruk kepada dia. Kalau orang hadirin maksiat sama Allah terus didoakan mati, ono wong ngombe-ngombe ndek dalan ngaco, mbok dongakno muga-muga kobong mati. Saya mau tanya, kalau orang yang minum di jalan tadi itu kena api kebakar mati ini mlebu surga apa neraka? Neraka. Lah kalau masuk neraka berarti sampean duwe tugas padha mbek setan, ngelebokno wong nang neraka. Ya, setan itu maunya agar kita masuk neraka, tapi kalau Nabi maunya kita ini masuk surga. Makanya ketika lihat orang maksiat jangan didoakan buruk, didoakan hidayah, taubat. Ya. Bukan berarti mendoakan buruk itu nggak boleh, sesuai tadi disebutkan. Cuman itulah kasih sayang para aulia ketika melihat umumnya orang ahli maksiat. Kecuali kalau sudah maksiatnya itu berkaitan dengan merusak agama. Ya, nek gak mempan didongakno, didongakno bisu ae gak ruwet. Ya. Aku kadang-kadang ndelok sebagian orang ngaku ulama, terus ngomongnya gak karu-karuan. Iku ya Allah, lihat ini ya Allah, mugi-mugi oleh hidayah. Tapi lek gak wis bisu ae wis, daripada ngeruweti. Ya, kemarin saya dikirimi di WhatsApp, ada orang yang mengaku ulama mengatakan bahwa Sayyidatuna Khadijah itu Nasraniyah, dengan dalil tidak memperkenankan Nabi nikah lagi. Berarti bojomu Nasrani kabeh kowe. Kalau yang lain kan memperbolehkan Nabi untuk poligami, tapi yang tidak memperbolehkan seperti Khadijah berarti dia itu mengikuti agama Nasrani. Jadi istrinya Nabi ini, Khadijah ini Nasrani. Jadi kan ngomong sama bojomu, kon aku balik rabi mana kon Nasrani. Nah, kan tidak ada hubungannya antara poligami dengan Nasrani. Kemudian dengan dalih juga ketika musyawarahnya ke Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu memang rohib. Ketika Nabi awal-awal mau dapat wahyu itu kan sama tanya ke ahlul kitab yang ngerti tentang apa yang pernah terjadi pada Isa, Musa dan lain-lain nabi-nabi sebelumnya. Bukan berarti mengikuti agamanya Waraqah bin Nawfal. Sebab semua ulama ini sepakat. Sejarah mengatakan bahwa siapa sih orang yang pertama kali masuk Islam? Macam-macam, beda pendapat. Akhirnya oleh ulama dibagi. Minan nisa, minar rijal, minas syabab. Ya. Adapun minan nisa awal man aslamat Khadijah. Duh, ini sepakat ulama. Yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Khadijah. Kemudian yang pertama yang dari laki-laki Abu. Kemudian yang pertama kali dari pemuda siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertama kali masuk Islam budak siapa? Semua sudah jelas di kitab. Jadi memang Sayyidina Khadijah itu mengikuti agama ahlul kitab sebelumnya.
Tapi ketika Nabi sudah mendapat wahyu, selamat. Terus berdalih bahwa orang muslim ini aneh. Kita nggak boleh nikah beda agama, tapi nabinya sendiri nikah beda agama. Teko endi? Ini kan buat orang ragu hadirin. Lah yang kayak gini-gini ini kan bawa fitnah. Buat umat ini bawa fitnah. Mugi-mugi diparingi hidayah. Nek gak makanya itu wali kon ya. Jadi jangan, sudah umat ini jangan buat bimbang. Setelah saya mendengar ceramah orang itu, saya dapat langsung, saya lihat di YouTube ceramah-ceramah. Memang yang diceramahkan semua membawa keraguan. Orang itu hadirin, ulama itu menenangkan umat dan kemudian memberi penjelasan ini yang benar. Saya lihat ceramahnya orang ini dari tadi pagi saya dengerin tentang Isra Mi'raj, semuanya dibantah tapi tidak ngasih jawaban. Jadi orang itu dibuat bingung kabeh. Isra dan Mi'raj kok bisa digandeng padahal KCE kan 12 tahun. Nah, terus gimana solusinya? Nggak ada. Ya sudah, ngasih orang bingung aja ini. Buat orang bingung, semuanya buat orang bingung. Hadis-hadis yang dipakein. Jadi saya lihat iki wong apa? Oh ya wong iki rek. Iki belajar gak nutut ngene iki. Dhewe ragu mbek agamane. Jadi akhirnya beranggapan bahwa orang yang berpikir kritisi agama itu orang pandai, pinter. Wong saiki lak ngono, wani bantah agama, ngelirukno Quran ku pinter. Ya, itu kurangnya tasawuf dalam menuntut ilmu. Makanya ngaji lek gak ono tasawuf itu bahaya. Yang ada i'tirad ala Allah. Ya. Allah dikritik. Nabi Muhammad dikritik. Ya. Kalimat tauhid itu bukan la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu persatuan. Jadi apa namanya? Kenapa ya? Senggol, tag, cek, Allah. Kalimat tauhid itu adalah kalimat persatuan. Nabi itu belum sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Bayangno Quran ditentang. Nggak bisa anu saya. Nggak usah ngomong wis. Ya, karena saya anggap orang yang kayak gini ini orang yang merasa dirinya pintar tapi dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Ya, semoga sama Allah dikasih hidayah. Kemudian Mutrif bin Abdillah rahimahullah ta'ala yaqul man lam yajid indahu rahmah lil usa, barang siapa yang nggak punya kasih sayang dengan orang saudaranya yang masih maksiat, ya, falyad'u lahum bitaubah wal maghfirah, doakan supaya dia dapat ampunan dan taubat sama Allah. Ya. Fa inna min akhlaqil malaikat, karena akhlaknya malaikat alaihi salatu wassalam, mereka itu senantiasa memintakan ampun untuk siapapun yang ada di muka bumi ini. Ya. Zuhair bin Nuaim, beliau mengatakan seperti tadi, kalau kulitku dikuliti, ya, untuk ganti orang yang supaya nggak maksiat sama Allah, nggak apa-apa. Jadi berani berkorban agar orang itu nggak maksiat sama Allah. Hubaib al-Ajami beliau berkata, ketika idza qara ayah, jadi beliau itu kalau membaca ayat yang di situ ada kemurkaan Allah kepada kaum, beliau menangis dan berkata, ya Allah, kaulah yang memasukkan dalam hatiku ini kasih sayang, maka apabila kau mau ampunilah mereka, apabila kau mau azablah mereka. Jadi itu hatinya para aulia seperti itu, syafaqah wa rahmah, ya, kasih sayang dalam hatinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dalam hati kita kasih sayang untuk sesama, agar insya Allah kita semuanya mendapat husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.